Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Untuk kelas 9 ya. Untuk kali ini kita akan bicarakan mengenai dinah ruang pameran. Dinah ruang pameran. Kita akan coba menggambar dan kalian persiapkan saja pensil terlebih dahulu. Nanti kalau sudah jadi, kemudian kalian tebali menggunakan spidol. Pensil, next waste, tebali menggunakan spidol. Ruang pameran itu kita buat yang ini adalah indoor ya. Kalau outdoor sebenarnya bebas, tergantung posisi ruangan dan tergantung keluar masuknya pintu. Kalau di indoor itu memang secara otomatis sudah terpaksa harus mengikuti denah ruangan. Jadi kalau ada satu pintu di dalam satu ruangan tersebut, maka kita harus memodifikasi satu ruang pintu itu untuk menjadi satu rute keluar masuk. Jadi ada pintu keluar, pintu masuk, padahal pintunya cuma satu, itu bagaimana? Makanya kalau pintunya hanya cukup untuk satu orang istilahnya tidak terlalu panjang. Panjang itu ada ukuran minimal paling tidak ya 2 meter lah ya. 2 meter, kalau di desa ya paling tidak 1,5 meter itu sudah bisa. Yuk 2 meter lah, walaupun satu pintu. Artinya ketika ada pintu yang tidak mumpuni, maka ruangan itu jangan dipilih ya, jangan dipilih sebagai tempat untuk ruang pameran. Makanya kalau ada ruangan seperti perpustakaan ya di MTS Suatu Subban, itu ada 2 pintu, walaupun pintunya tidak besar, cukup dilewati oleh satu orang, ini sudah cukup untuk keluar masuk. Yang satu masuk di pintu kanan, kemudian keluarnya di pintu bagian kiri. Ini kalau pintunya kecil, paling tidak ada 2 pintu yang dipakai untuk keluar masuk. Kenapa kita buat menjadi keluar masuk ya? Karena rute dalam pembuatan denah ruang pameran itu juga akan menentukan bahwa karya kita bakal dilihat semuanya gitu. Jadi kalau pengunjung itu menelusuri rute yang ada, maka secara otomatis pengunjung akan melihat semua hasil karya kita, itu loh maksudnya. Jadi diweni rute gitu, jadi mereka tidak bebas mengelilingi, tetapi benar-benar disuruh mengikuti rute gitu. Kalau dia mengikuti rute, maka dia kanan kiri ada satu karya, ya diusahakan mereka bisa melihatnya gitu ya. Nah sekarang kita akan mencoba membuat denah ruangan dengan 2 pintu ya. Nanti untuk konsep satu pintu kita akan bahas paling proses peletakannya. Untuk ruangan dengan 2 pintu samping kanan dan samping kiri, kalian bisa langsung menggunakan penggaris. Tolong ini nanti digambar ya, digambar di kertas kemudian difoto. Ini satu pintu,
Dari kanan kita masuk, ada tanda masuk, masuk, kamu bisa kasih apa ya, enter atau apa, masuk, go in ya bisa, bagus go in. Go out, exit, biasanya kan tulisan gitu ya. Ini exit ya. Kita masuk dengan memanfaatkan ruangan ini, langsung kita sekat bos, kita tutup di bagian sini. Ini menggunakan sketsel. Kita tutup di sini menggunakan sketsel, tutup. Kemudian kita akan letakkan sketsel lagi, posisinya di sini bos. Satu sketsel lagi, ada 3 sketsel, pakai penggaris loh ya. Enggak menggok kayak. Nah, pakai sketsel, ada 3 sketsel. Kemudian di bagian akhir sini ada meja besar 2. Terus di sini ada level ya, levelnya boleh kotak, boleh ya. Terus kita buat levelnya pakai 0 semua ya. Seperti ini. Kemudian ini ada meja untuk buku, pesan dan kesan. Di sini ada meja masuk untuk buku tamu ya. Karyanya di mana? Untuk karyanya kita tempelkan, ini lukisan. Kita tempelkan di sini ya. Lukisan, lukisan. Ini juga kita pasangi lukisan di sini. Di sini ada 2 lukisan juga. Sebaliknya juga ada lukisan. Sebaliknya sini juga ada lukisan lagi ya. Ini ada lukisan. Oke, kita pasang di sini 1 level untuk karya 3 dimensi ya. Kemudian di sini ada tempat lukisan lagi, boleh 3 lukisan. Kalau lukisannya kecil, maka boleh pasang 3 lukisan. Tergantung panjangnya sketsel itu. Terkadang ada taruh sini ya. Nah, tim penyeleksi karya benar-benar harus mampu meletakkan lukisan ini memperlihatkan lukisan yang sekiranya mencolok ketika kita survei dengan beberapa panitia, kemudian kok kelihatannya ngejreng gitu ya, itu akan ditaruh di pintu masuk. Jadi ketika melihat satu lukisan itu, dia akan tertarik untuk masuk gitu. Tertarik untuk masuk, kemudian melihat lukisan itu. Dan untuk lukisan yang kecil tidak ditaruh di atas. Lukisan yang kecil itu sebaiknya taruh di bawah lukisan yang besar. Sebabnya apa? Kalau lukisan kecil itu di atas lukisan yang besar, misalnya kecil ya, kecil
tapi mungkin berkualitas. Terlalu tinggi meletakkan, misalnya ditumpuk gitu ya, dan terlalu tinggi, maka dia tidak bisa dinikmati secara detail gitu. Kasihan nanti tersingkir, malah justru kalau di bawah dia akan bagus. Namun sebaiknya kalau ini memang ruangannya terbatas, tapi kalau memang ruangannya itu cukup, maka tetap dijejer semua sejajar gitu ya, semua sejajar. Oga ono sing ditumpuk, tidak ada susunan lukisan atas bawah, tidak ada, tetapi setiap perjalanan itu ada satu lukisan walaupun agak pendek meletakkan, tapi di atasnya sudah tidak ada tidak ada lukisan lagi gitu ya. Namun seandainya ini ada lukisan yang kecil-kecil, kita kumpulkan jadi satu, kita buat 4 tempat, kanan kiri atas bawah, itu diperbolehkan juga sebenarnya. Dan kalau bisa 4-4-nya ini adalah yang memiliki karya ini satu orang, jadi tidak ada unsur ketersinggungan ya. Jadi terkadang orang itu, lukisanku kok ditumpuk kok nondur gitu. Soalnya saya pernah dengar juga gitu dari beberapa dari beberapa teman itu ya. Ketika lukisannya ditaruh di bawah, kelihatannya kok agak kurang enak gitu. Sebenarnya itu tidak menjadi persoalan sebenarnya, tetapi akan jadi masalah kalau memang itu dipermasalahkan. Namun sebaiknya memang cari ruangan yang memang luas gitu ya. Jadi ketika kita jejer dan pengunjung kepengen nonton yang atasnya, itu kan tidak tumpuan. Makanya mau tidak mau kalau bisa diusahakan walaupun lukisannya kecil, kasih ruang tersendiri biar ketika orang melihat lukisan itu pas ngadeg gitu ya, itu tidak terganggu dengan orang yang ingin melihat lukisan yang ada di atas lukisannya itu. Jadi artinya ikutnya dijejer gitu ya. Kalau di atas ditumpuk misalnya, ya engko sing siji apen delok sing ngisor, sing siji arep delok sing dhuwur gitu kan malah oyok-oyokan gitu. Atau mungkin nggak tertib lah, kurang bagus gitu. Makanya tidak hanya sekedar etika menjaga perasaan orang, memasang lukisan di atas dan di bawah ditumpuk, tetapi juga kebutuhannya adalah supaya pengunjung ini benar-benar bisa melihat lukisan yang kita pamerkan itu senyaman mungkin. Jadi orang tumpuan gitu. Kemudian kita beri sketsel itu penyekat lah gambarnya. Tapi penyekat ini berfungsi untuk memajang lukisan tadi. Jadi ini itu kalau dibuat besar gitu ya, kita bisa memasang lukisan seperti ini. Jadi misalnya 2 ini sketsel ini penyekatnya modelnya bisa seperti ini. Kaya nek wong desa ngarani kesel ya, penyekat itu. Bisa ditekno ya, bisa dipindah-pindah, bisa ditekek gitu, sketsel ini. Jadi seperti tinggi seret gitu ya. Penyekat itu yang kanan kirinya bisa dipakai untuk pemajangan karya. Soalnya kalau hanya ruangan terus dipasangi karya ya bagus, tetapi mungkin kalau karyanya banyak maka tidak bisa dinikmati seluruh pengunjung ya. Pengunjung ini nanti ada yang kelewat menikmatinya. Makanya dibuatkan yang namanya denah ruangan pakai rute, itu tujuannya itu biar lukisan kita bisa dilihat oleh semua orang. Jadi sekali masuk gitu ya, lihat kanan kiri lukisannya bagus. Nah, mengenai jarak ini sebenarnya perlu dipertimbangkan. Nek dinggo wong ngadeg iku cukup kanan kiri gitu ya. Dinggo wong ngadeg cukup kanan kiri. Cuman kalau memang ruang pameran kita memanfaatkan ruang kelas, tentunya kita tidak bisa lebar-lebar lah. Paling tidak 2 meter jarak sketsel ini
2 meter itu sudah sangat bagus ya kalau di kelas. Tapi kalau di pameran umum ya mestinya dipertimbangkan lagi ya. Paling paling tidak ya 3 meter lah. Kalau saya pernah mengunjungi satu pameran itu sekitar 3 meter. Bahkan di pameran umum ada juga yang kalau pameran buku itu ada yang memasang sampai 2 meter ya. Sampai 2 meter gitu. Jadi sempit banget. Apalagi kalau pengunjungnya banyak, maka ya akan menjadi berjubel. Nah, ini pemasangan sketsel. Kemudian untuk sketsel ini dan tembok-tembok yang ada di samping ini itu dipakai untuk pemajangan karya 2 dimensi. Jadi ketika sudah masuk ke sini, maka dia akan melihat yang namanya level. Level itu satu tempat untuk pemajangan karya 3 dimensi. Level berfungsi sebagai tempat pemajangan karya 3 dimensi. Saya kasih Bapak ini lambang 0000, ini pemajangan karya 3 dimensi. Meja besar, ini meja besar yang saya maksud di sini kita gambar seperti ini. Ini untuk pemajangan karya berupa seni kriya, seni kerajinan tangan yang nanti akan difokuskan, dikelompokkan dalam meja besar di sini ya. Jadi ini sangat luar biasa kalau pengaturannya pas, ada pengelompokannya, maka tentunya orang itu akan gampang menemukannya gitu ya. Orang gampang menemukannya. Ini kita gambar denah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan mengenai perlengkapan apa saja yang ada di dalam ruang pameran dan pagelaran. Kita membuat denah terlebih dahulu di sini. Nanti tugas kalian adalah menggambar denah ini dengan cara memberikan kode-kode. Contoh ya, untuk nanti diletakkan di samping atau di bawah silahkan ya, di samping boleh, diletakkan di bawah juga boleh. Contoh misalnya 0 ini level ya, level. Kemudian yang gede ini kasih warna, misalnya warnanya biru ya, biru. Ini meja besar, meja seni kriya lah ya, seni kriya. Ini tulisannya ada keterangan. Terus ada yang tipis seperti ini, misalnya ini ya, lukisan. Terus ada yang seperti ini, warnanya ini sketselnya kita kasih ya, sketsel ya, sketsel. Kasih warna hitam, putih, merah, kuning, hijau, bagus lah, dikasih seperti itu. Kemudian masuk kasih rute ya, kasih rute di sini ya, kasih rute. Ya, kasih rute keluar. Ini untuk rute. Nanti kelengkapannya kita akan bicarakan di pertemuan yang akan datang. Nah, ini nanti yang dikerjakan itu yang ini saja ya. Kalau untuk denah satu pintu bagaimana? Itu nanti kita akan bicarakan. Kalau memang waktunya nanti mumpuni ya. Ini dulu yang menjadi tugas kalian dengan menggambar denah ruang pameran. Gampang ya. Tolong ini bisa ditebali, wajib menggunakan penggaris. Kalau lingkarannya boleh menggunakan uang koin atau bisa menggunakan jongkok ya, menggunakan jongkok. Kalau nanti ada pertanyaan monggo ya, tapi insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan mengenai perlengkapan ruang pameran
Apa saja dibutuhkan di dalam ruang pameran itu dan sepenting apa itu, sepenting apa hal itu. Jika itu tidak kita lakukan, fatal enggak gitu. Kalau sekiranya memang tidak fatal, kebutuhan perlengkapan ruang pameran itu bisa kita minimalisir dengan mengurangi perlengkapan tersebut, mengurangi unit-unit kelengkapannya. Contoh misalnya, kalau ruang pameran itu tidak ada tempat sampah, fatal tidak misalnya. Kalau di dalam ruang pameran itu tidak ada jam, kira-kira fatal atau tidak? Kalau tidak ada rute, fatal atau tidak? Tanda anak panah dan lain sebagainya, kira-kira fatal tidak? Kalau tidak ada bunga, pot bunga untuk menghiasi satu lokal tersebut, kira-kira fatal tidak? Apakah pot bunga tadi mengganggu atau tidak? Nanti akan kita bicarakan di pertemuan yang akan datang. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan tolong bisa dikerjakan untuk tugas-tugasnya ya anak-anak sekalian. Dan pakai penggaris, pakai spidol, pakai warna, insya Allah nilai kalian saya kasih nilai bagus ya. Jangan hanya sekedar di orak-orak. Saya kira seperti itu. Semua ini bisa bermanfaat. Dan kita akhiri dengan baca suratul Fatihah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.